Di sebuah gang sempit di pinggiran kota, ada sebuah warung mie ayam sederhana milik Pak Sardi. Dulu, warung itu biasa saja. Hanya beberapa orang langganan yang mampir setiap sore, tetangga, tukang ojek, atau anak sekolah yang sekadar ingin mengganjal perut. Kehidupan Pak Sardi pun sederhana. Ia tinggal bersama istri dan seorang anak laki-lakinya yang baru berusia 8 tahun. Namun, sebuah kejadian tragis mengubah segalanya. Malam itu, hujan deras mengguyur. Di tengah suara hujan dan petir, kabar buruk menyebar. Istri dan anak Pak Sardi meninggal mendadak. Katanya, mereka keracunan makanan. Anehnya, tidak ada yang tahu makanan apa yang mereka makan. Polisi sempat memeriksa, tapi kasus itu menguap begitu saja. 3 hari setelah pemakaman, warung mie ayam Pak Sardi dibuka lagi. Orang-orang sempat terkejut, tapi Pak Sardi tersenyum ramah seperti biasa, seolah duka itu sudah hilang. Ia bahkan menawarkan porsi gratis untuk pelanggan yang datang di hari pembukaan. Yang aneh, sejak hari itu, warungnya selalu penuh. Bahkan, pembeli rela antre sampai keluar gang. Aroma kaldunya begitu harum, menggoda siapa saja yang lewat. Banyak yang bilang mie ayamnya berubah drastis, kuahnya lebih gurih, daging ayamnya empuk, dan porsinya mengenyangkan. Namun, beberapa minggu kemudian, mulai muncul cerita-cerita aneh. Seorang pelanggan, Butini, mengaku bermimpi aneh setelah makan di warung itu. Dalam mimpinya, ia duduk di kursi warung sambil menyendok mie dari mangkuk. Tapi mie itu bukan mie biasa. Panjang, licin, dan menggeliat seperti usus manusia. Sedangkan potongan ayamnya seperti daging yang baru saja disayat dari tubuh seseorang. Saat ia memandang ke mangkuk, ia melihat wajahnya sendiri terendam di dalam kuah, tersenyum dengan mata yang kosong. Butini mengira itu hanya mimpi buruk karena terlalu kenyang. Tapi ternyata cerita serupa dialami pelanggan lain. Mereka bermimpi makan mie yang terbuat dari bagian tubuh manusia. Orang-orang mulai berbisik-bisik, tapi tetap saja mereka kembali membeli. Entah kenapa, tubuh mereka seperti ketagihan. Sering makan, semakin sulit berhenti. Bahkan ada yang datang 2 kali sehari. Sampai suatu malam, seorang pemuda bernama Andi yang sering nongkrong di dekat warung melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Warung sudah tutup, tapi dari celah pintu, ia melihat Pak Sardi di dapur, sedang mengangkat sesuatu dari panci besar. Sesuatu yang pucat, dengan rambut panjang basah terjuntai, dan bentuknya jelas seperti kepala manusia. Andi menutup mulut, menahan teriakan, lalu berlari menjauh. Namun ia tidak sadar dari balik kegelapan, sepasang mata merah mengikuti langkahnya. Dan sejak malam itu, Andi menghilang. Yang tersisa hanyalah warung mie ayam yang semakin ramai, dan tawa lirih Pak Sardi yang terdengar setiap kali panci kaldunya mendidih. Warung mie ayam milik Pak Sardi kini jadi pembicaraan satu kampung. Semua orang setuju rasanya luar biasa, tapi tak ada yang bisa menjelaskan kenapa setelah makan di sana, tubuh rasanya lemas. Lalu, esoknya, muncul dorongan tak tertahankan untuk kembali lagi. Malam itu, hujan kembali turun deras. Warung sudah tutup. Tirai bambu di pintu depan diturunkan. Lampu bagian luar dimatikan. Tapi di dalam, dapur masih menyala. Pak Sardi berdiri di depan panci besar yang berisi kuah mendidih. Wajahnya basah oleh keringat, tapi bibirnya tersenyum. Tipis, di atas meja, ada talenan besar. Di talenan itu bukan daging ayam yang terpotong rapi, melainkan lengan manusia, pucat dan kaku. Urat-uratnya masih terlihat jelas. Tangannya gemetar, bukan karena takut, tapi karena gairah. Sudah, sebentar lagi bayarannya akan lunas, gumamnya pelan. Di sudut dapur,
ada sebuah pintu kecil yang hampir tak pernah dibuka ketika warung beroperasi. Pintu itu mengarah ke ruang bawah tanah, ruangan gelap, lembab, dan pengap. Saat Pak Sardi menuruni tangga kayu, bau amis menusuk hidung. Di dalamnya ada sebuah meja batu besar dengan lilin-lilin merah yang hampir habis terbakar. Di dinding terpajang foto istri dan anaknya, tapi wajah mereka ditutupi dengan kain merah. Tepat di bawah foto itu ada patung setengah manusia setengah kambing. Matanya terbuat dari batu hitam berkilau. Pak Sardi berlutut di depan patung itu, memegang sebuah mangkuk berisi darah segar. "Raja, aku sudah beri yang kau minta. Istriku, anakku, mereka sudah jadi milikmu. Sekarang beri aku pelanggan, beri aku wong, beri aku hidup yang tak pernah habis." Suara berat, seperti berasal dari dasar sumur, terdengar dari patung itu. "Pelangganmu akan datang, tapi setiap bulan satu harus menjadi milikku." Pak Sardi mengangguk tanpa ragu. Itulah harga pesugihan yang ia jalani. Tumbal pertama adalah keluarganya sendiri. Tumbal berikutnya adalah pelanggan yang paling sering datang. Di meja batu ada tubuh seorang lelaki muda. Wajahnya pucat, matanya terbuka, tapi kosong, seperti habis dihisap seluruh hidupnya. Itulah Andi, pemuda yang dulu melihat kepala manusia di panci. Tubuhnya akan direbus bersama tulang dan rempah-rempah menjadi kuah mie ayam yang selalu membuat orang ketagihan. Keesokan harinya, warung kembali dibuka. Tidak ada yang tahu bahwa potongan daging di dalam mangkuk itu bukan berasal dari ayam. Tidak ada yang curiga bahwa setiap suapan mie, setiap hirupan kuah adalah bagian dari korban yang pernah tertawa bersama mereka. Yang mereka tahu hanyalah semangkuk mie ayam di warung Pak Sardi terasa terlalu enak untuk ditolak. Dan dari sudut warung, Pak Sardi memperhatikan satu persatu wajah pelanggannya. Matanya berhenti pada seorang ibu muda yang sudah datang 3 kali dalam seminggu. Merekah seperti singa yang menemukan mangsa berikutnya. Ibu Rani adalah seorang janda muda berusia 27 tahun. Sejak suaminya meninggal dalam kecelakaan setahun lalu, ia membuka usaha kecil menjual sayur di pasar. Hidupnya tidak mudah, tapi ia selalu mencoba tersenyum demi anak perempuannya yang baru. Berusia 5 tahun, beberapa minggu terakhir, Ibu Rani punya kebiasaan baru, makan mie ayam di warung Pak Sardi. Awalnya, ia mampir karena penasaran. Semua orang di pasar membicarakan rasanya yang bikin kangen. Begitu suapan pertama menyentuh lidahnya, ia langsung mengerti maksud mereka. Kuahnya gurih luar biasa, mie-nya kenyal, dan potongan dagingnya empuk. Ia pulang dengan perasaan puas, dan entah kenapa, tubuhnya terasa hangat sampai ke tulang. Namun, malam setelah makan pertama itu, Ibu Rani mengalami mimpi aneh. Ia berada di dalam warung yang sama, tapi suasananya gelap. Lampu berkelip-kelip seperti hampir padam. Di hadapannya, semangkuk mie ayam tersaji, kuahnya berwarna merah pekat seperti darah. Saat ia mencoba mengambil mie itu, mie-nya terasa licin, berurat, dan hangat, seperti urat nadi manusia. Potongan ayam di dalam mangkuk itu ternyata adalah potongan jari-jari tangan dengan kuku yang masih utuh. Ia terbangun sambil terengah-engah, tapi menganggapnya hanya mimpi buruk. Anehnya, siang harinya, ia kembali ingin makan di warung itu. Bukan hanya ingin, rasanya tidak tahan. Jika tidak membeli hari berganti, mimpinya semakin mengerikan. Kadang ia bermimpi duduk sendirian di warung, tapi semua kursi di sekelilingnya dipenuhi mayat pelanggan yang matanya melotot dan kulitnya pucat. Kadang ia bermimpi memakan mie sambil mendengar bisikan lirih, "Giliranmu sebentar lagi." Tubuh Ibu Rani mulai melemah. Wajahnya pucat, matanya cekung, tapi nafsu makannya untuk mie ayam itu justru semakin menjadi-jadi. Ia bahkan mengabaikan dagangan di pasar demi mampir makan di sana.
Malam itu, setelah pulang dari warung, ia berjalan di gang sempit menuju rumah. Hujan gerimis turun. Di tengah perjalanan, ia merasa ada yang mengikutinya. Langkah kakinya dipercepat, tapi suara langkah di belakangnya juga semakin cepat. Ketika ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Namun, begitu sampai di rumah, ia menemukan paket plastik hitam di depan pintu. Di dalamnya ada sebuah mangkuk mie ayam, kuahnya masih panas dan secarik kertas bertuliskan, "Untuk pelanggan istimewa, besok kita bertemu." Di dapur, malam itu, Ibu Rani kembali bermimpi. Ia berada di dapur warung Pak Sardi, duduk di kursi, sementara di depannya, Pak Sardi berdiri dengan pisau besar. "Kau pelanggan terbaikku," katanya sambil tersenyum. "Darahmu akan membuat kuah ini lebih harum." Ibu Rani terbangun sambil berteriak, tapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Dari sudut kamarnya, ia melihat siluet seorang pria berdiri. Dalam cahaya redup, ia bisa melihat jelas itu Pak Sardi, memegang pisau yang sama seperti di mimpinya. Keesokan paginya, rumah Ibu Rani kosong. Tetangga mengira ia pergi ke pasar seperti biasa, tapi di warung Pak Sardi, kuah mie ayam hari itu terasa lebih gurih dari biasanya. Dan di panci besar di dapur, ada seuntai rambut panjang yang terendam, berputar pelan mengikuti gelembung air yang mendidih. Sejak menghilangnya Ibu Rani, beberapa orang di kampung mulai berbisik. Bukan hanya karena ia meninggalkan anaknya sendirian di rumah tanpa kabar, tapi juga karena kasus ini terasa aneh, terlalu mirip dengan hilangnya Andi beberapa minggu sebelumnya. Salah. Satu orang yang paling gelisah adalah Bagas, seorang tukang ojek online yang sering nongkrong di dekat warung Pak Sardi. Ia kenal baik Andi dan cukup sering melihat Ibu Rani makan di sana. Bagas juga ingat, sebelum hilang, keduanya selalu terlihat keluar dari warung dengan wajah pucat. Bagas mulai memperhatikan warung itu. Siang hari memang ramai, tapi ia merasa aneh. Setiap pelanggan yang datang berulang kali, tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Beberapa minggu kemudian, ada yang bilang pindah, ada yang katanya meninggal mendadak, tapi tidak ada yang benar-benar tahu kemana mereka pergi. Malam itu, sekitar pukul 11, Bagas memutuskan untuk mengintai. Hujan gerimis membasahi jalan, tapi ia bersembunyi di balik pohon besar. Tak jauh dari warung, tirai bambu sudah tertutup, tapi dari celah kecil di dinding yang lapuk, ia bisa melihat isi dapur. Di sana, Pak Sardi berdiri di depan panci besar yang mendidih. Tangannya memegang saringan besi, lalu dari ember di sampingnya, ia mengangkat sepotong daging besar bentuknya aneh. Tidak seperti ayam atau sapi. Bagas menahan napas. Saat daging itu terangkat sepenuhnya, jantungnya hampir berhenti. Itu adalah bagian punggung manusia. Masih ada bekas luka sayatan di kulitnya. Bagas menutup mulutnya agar tidak berteriak. Namun ia tidak sadar bahwa lantai tempatnya berdiri basah, dan setetes air hujan jatuh tepat ke atap seng warung. Suaranya membuat Pak Sardi menoleh tajam ke arah celah itu. Mata mereka bertemu. Tatapan Pak Sardi bukan tatapan manusia biasa. Matanya merah menyala, pupilnya memanjang seperti mata binatang, dan senyumnya perlahan terbentuk senyum yang membuat bulu kuduk Bagas meremang. Bagas langsung lari sekuat tenaga menuju Rama. Namun sepanjang jalan, ia merasa seperti diikuti. Setiap kali menoleh, ia hanya melihat bayangan hitam bergerak cepat di antara ganggang. Saat sampai di rumah, pintunya sudah terbuka. Ia masuk pelan-pelan, mencoba memanggil adiknya yang biasanya menunggu. Tak ada jawaban. Namun dari dapur terdengar suara panci bergemerincing. Dengan langkah gemetar, ia menghampiri dan mendapati mangkuk mie ayam panas sudah tersaji di meja. Di atas mie itu ada sehelai kertas kecil bertuliskan, "Kalau sudah melihat
Kau harus ikut menjadi bagian. Bagas menendang kursi dan berlari keluar rumah. Tapi di ujung gang, ia melihat sosok Pak Sardi berdiri diam, menunggu. Di tangannya ada pisau besar yang berkilat, terkena cahaya lampu jalan. Dan malam itu, suara hujan tak mampu menutupi jeritan yang pecah di dalam gang sempit tersebut. Keesokan paginya, warung Pak Sardi kembali buka seperti biasa. Kuahnya hari itu terasa lebih kental dan beraroma tajam. Kampung tempat warung mie ayam Pak Sardi berada biasanya tenang. Namun dalam 3 bulan terakhir, jumlah orang hilang meningkat drastis. Sebagian besar adalah warga sekitar, tapi ada juga pendatang yang kebetulan sering makan di sana. Kabar itu akhirnya sampai ke telinga Arman, seorang jurnalis lepas dari kota. Ia biasa menulis artikel tentang kasus-kasus aneh yang tak tersentuh hukum. Saat mendengar cerita ini, instingnya langsung berkata bahwa ada yang tidak wajar. Ia memutuskan untuk datang, menyamar sebagai penduduk yang sedang mencari kontrakan murah. Hari pertamanya di kampung, Arman langsung mendapat saran dari tukang ojek setempat. Kalau lapar, coba makan di warung mie ayam ujung gang, dijamin enak, katanya sambil tersenyum. Saran itu membuat Arman semakin curiga. Setiap orang yang ia tanya selalu menyebut warung itu, seolah ada sesuatu yang memaksa mereka untuk merekomendasikannya. Sore hari, ia pun datang. Dari luar, warungnya tampak sederhana. Aroma kuayang harum tercium bahkan dari jauh. Di dalam, suasana hangat, musik dangdut pelan mengalun, dan Pak Sardi melayani dengan ramah. Saat mangkuk mie ayam diletakkan di depannya, Arman menatap lama. Kuahnya kecoklatan, minyaknya mengapung, daging ayamnya terlihat besar dan empuk. Ia mencicipi satu suapan, dan memang rasanya luar biasa. Tapi ia tidak menelan habis, hanya pura-pura menikmatinya sambil mengamati sekeliling. Yang aneh, beberapa pelanggan makan dengan tatapan kosong, seolah tubuh mereka bergerak otomatis. Ada yang mengunyah tanpa ekspresi, bahkan ada yang matanya berkokyok-kaka seperti sedang menahan sesuatu. Malamnya, di kontrakan kecil yang ia sewa, Arman mulai menulis catatan. Ia membandingkan data hilangnya warga dengan kebiasaan mereka makan. Di warung itu, dan polanya jelas, setiap orang yang makan terlalu sering di sana akan hilang dalam waktu sebulan. Ia memutuskan mengawasi warung. Pada malam hari, sekitar pukul 11, ia bersembunyi di balik rumah kosong tak jauh dari dapur. Lampu di warung sudah mati, tapi cahaya lilin samar terlihat dari jendela belakang. Ia merangkak mendekat, lalu mengintip dari celah papan kayu yang ia lihat membuat peraknya mule. Pak Sardi sedang berdiri di depan meja batu besar, menyalakan lilin merah. Di atas meja, ada tubuh seorang pria muda yang sudah tak bernyawa. Perutnya terbuka, organ-organ dalamnya diletakkan di mangkuk-mangkuk besar. Di sisi meja, ada patung aneh setengah manusia setengah kambing, dengan mata batu hitam. Pak Sardi berlutut di depannya, mencelupkan tangannya ke dalam mangkuk berisi darah, lalu mengoleskannya ke bibir patung itu. Suara berat yang bukan berasal dari tenggorokan. Manusia bergema di ruangan itu. Tumbal bulan ini telah kau berikan. Pelangganmu akan terus datang, lapar, dan menunggumu mengakhiri mereka. Arman menahan napas, tapi tiba-tiba papan kayu di bawahnya berderit. Pak Sardi menoleh. Matanya langsung menatap ke arah celah itu. Tatapan merah menyala itu membuat tubuh Arman membeku. Ia mundur perlahan, lalu lari sekuat tenaga menuju kontrakan. Namun, begitu sampai di sana, pintu kontrakannya terbuka sedikit. Dari dalam, aroma kuah mie ayam panas menyambutnya. Sudah ada mangkuk mie ayam yang sama seperti tadi. Sore lengkap dengan secari kertas. Kau bukan pelanggan, tapi kau sudah mencium baunya. Itu artinya kau harus ikut jadi bagian. Arman mematikan lampu,
menutup semua pintu. Tapi dari luar jendela, ia bisa melihat sosok Pak Sardi berdiri diam di tengah hujan, tidak bergerak, hanya menatap, menunggu. Dan malam itu, Arman Sadaria tidak hanya sedang meliput berita. Ia sedang menjadi bagian dari cerita yang selama ini ia tulis. Arman tidak tidur sama sekali malam itu. Setiap kali ia mencoba memejamkan mata, ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Hujan di luar sudah reda, tapi dari jendela, ia masih bisa melihat sosok Pak Sardi berdiri diam di ujung gang tidak sedikit pun, seolah menunggu waktu yang tepat untuk masuk. Sekitar pukul 2 dini hari, suara langkah kaki terdengar mendekat. Pelan, tapi jelas. Arman mematikan lampu dan meraih kamera kecilnya, kamera yang biasa ia pakai untuk mengumpulkan bukti. Ia mengintip dari celah gorden, tapi sosok Pak Sardi sudah tidak ada. Sunyi. Tiba-tiba, suara ketukan terdengar di pintu belakang kontrakan. Tok, tok, tok. 3 kali. Arman menahan napas, tidak bergerak. Ketukan itu berganti menjadi suara gesekan, seperti kuku yang diseret di permukaan kayu. Arman tahu ia harus pergi. Ia meraih tas ransel yang sudah diisi catatan, kamera, dan beberapa makanan instan. Saat ia membuka pintu depan perlahan, angin dingin menyambutnya. Gang terlihat kosong. Ia mulai berjalan cepat menuju jalan utama, berharap ada ojek atau mobil lewat. Namun baru beberapa meter, ia mendengar langkah kaki lain di belakangnya. Langkah itu berat, basah, seperti kaki yang baru keluar dari genangan air. Arman mempercepat langkah, tapi suara itu ikut cepat. Saat ia menoleh, tidak ada siapa-siapa, hanya bayangan panjang yang tidak berasal dari tubuhnya. Ia menyeberang ke gang lain, berharap bisa memutar jauh dari warung mie ayam. Tapi di ujung gang, lampu jalan berkedip-kedip, dan dari kejauhan, ia melihat panci besar tergeletak di tengah jalan. Uap panas naik dari dalamnya. Tanpa sadar, ia mendekat. Di dalam panci itu, ada kepala manusia yang matanya terbuka lebar, dan itu adalah wajah Bagas, tukang ojek, yang ia tahu sudah hilang. Suara berat terdengar di belakangnya. Kau terlalu jauh masuk, nak. Sekarang kau harus ikut jadi bahan. Arman berbalik dan melihat Pak Sardi berdiri di sana. Tubuhnya basah kuyup, tapi tidak ada air menetes ke tanah. Matanya merah menyala, mulutnya tersenyum lebar memperlihatkan gigi yang tidak sepenuhnya seperti manusia. Di tangannya ada pisau dapur besar, meneteskan cairan merah ke tanah. Arman berlari sekuat tenaga. Nafasnya memburu, tapi setiap kali ia menoleh, jarak Pak Sardi tidak pernah jauh seperti bayangan yang selalu mengikuti. Gang demi gang ia lewati, sampai akhirnya ia menemukan sebuah rumah tua terbengkalai. Ia masuk dan menutup pintu ropit-ropit. Di dalam gelap, ia mencoba mengatur napas, tapi kemudian ia mendengar suara lain, suara orang-orang berbisik dari sudut ruangan. Ayo ikut, ayo. Dari kegelapan muncul bayangan biangan pucat. Wajah mereka hancur, tubuh mereka penuh luka sayatan. Arman mengenali beberapa dari foto-foto orang hilang yang ia teliti. Mereka adalah para korban, dan mereka semua menatapnya dengan mata kosong. Tiba-tiba, pintu rumah itu terbuka lebar, dan cahaya lampu jalan menerobos masuk. Siluet Pak Sardi berdiri di ambang pintu, tersenyum sambil berkata, "Kau tidak bisa lari, nak, karena di kampung ini setiap jalan berakhir di dapurku." Arman mundur, tapi punggungnya menyentuh sesuatu yang hangat. Ia menoleh dan melihat panci besar sudah ada di belakangnya, mendidih, menunggu isinya. Panci besar di belakang Arman mendidih, mengeluarkan uap panas yang bercampur bau anyir menusuk hidung. Tubuhnya gemetar, napasnya berat. Pak Sardi menutup pintu rumah tua itu pelan-pelan, seolah memberi waktu bagi Arman untuk sadar bahwa tak ada lagi jalan keluar.
Kau pikir bisa datang ke kampungku, mengintai, lalu pulang dengan selamat? Suara Pak Sardi serak, tapi setiap kata terdengar jelas. Tidak ada yang melihat tanpa ikut jadi bagian. Itu syaratnya. Arman mundur, tapi dinding di belakangnya terasa lembek. Saat ia menoleh, ia melihat dinding itu bukan kayu, tumpukan tubuh pucat yang saling menempel, seperti daging yang direkatkan. Wajah-wajah korban menatapnya dengan mata kosong. Beberapa masih bergerak, bibirnya bergetar lirih, meminta tolong. Pak Sardi mulai melangkah mendekat. Pisau dapur di tangannya berkilat, terkena cahaya lilin. Dari sudut ruangan, patung setengah manusia setengah kambing itu muncul kembali. Tapi kini ukurannya lebih besar, seolah hidup. Mata batu hitamnya menatap langsung ke arah Arman, dan dari mulutnya keluar suara berat. Ambil darahnya, dan hidupmu akan panjang seperti malam. Tanpa peringatan, dua bayangan hitam keluar dari lantai dan menangkap tangan Arman, menyeretnya ke meja batu di tengah ruangan. Pak Sardi memegang kepalanya, menundukkannya ke arah panci mendidih. Uap panasnya membakar kulit wajah Arman, membuatnya terbatuk-batuk. Aku akan potong sedikit demi sedikit, supaya kau tahu rasanya jadi bahan, bisik Pak Sardi. Namun, sebelum pisau itu menyentuh kulitnya, Arman meraih kamera kecil di sakunya dan memflash lampunya ke wajah Pak Sardi. Cahaya itu membuatnya mundur sejenak. Matanya yang merah menyala menyipit karena silau. Arman memanfaatkan kesempatan itu untuk melepaskan diri, menendang salah satu bayangan yang menahannya. Ia lari membabi buta ke arah pintu, tapi saat membukanya, ia tidak menemukan jalan kampung, melainkan lorong panjang yang di kedua sisinya ada deretan meja berisi mangkuk mie ayam. Di setiap meja duduk para korban Nandi, Ibu Rani, Bagas. Semuanya tersenyum lebar sambil mengunyah, tapi yang mereka makan adalah potongan tubuh mereka sendiri. Arman berlari melewati lorong itu, tapi lorongnya seolah tak berujung. Tawa Pak Sardi bergema di telinganya. Tak ada jalan keluar, Nah. Kau sudah masuk dapurku, dan dapurku adalah perut dunia bawah. Bayangan hitam mengejarnya lebih cepat dari langkahnya. Sesuatu mencengkeram kakinya, menariknya jatuh. Saat ia mencoba meraih pintu yang tiba-tiba muncul di ujung lorong, tangan Pak Sardi menutup seluruh pandangannya. Gelap. Pagi hari, kampung itu kembali normal. Warung mie ayam Pak Sardi buka seperti biasa. Pelanggan berdatangan, tertawa, memuji rasa mie yang katanya semakin enak. Di dalam dapur, Pak Sardi menuang kuah panas ke sebuah mangkuk. Potongan daging merah muda mengapung di permukaannya. Ia tersenyum sambil bergumam, "Terima kasih, Nak. Arman, tulisanmu tak akan pernah terbit, tapi rasamu akan dinikmati banyak orang." Dan di dasar panci, di antara tulang dan rempah, kamera Arman terendam. Layarnya retak, lampunya mati. Tidak ada yang pernah mendengar kabar Arman lagi. Tapi bagi pelanggan yang makan di sana, entah kenapa, setiap suapan mie terasa seperti ada mata yang menatap dari dalam mangkuk. Cerita berakhir di sini dengan warung mie ayam yang tetap ramai, rahasia yang tetap tersembunyi, dan lingkaran tumbal yang tak pernah berhenti berputar.